Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 semester 5 kelas D studi kelayakan bisnis akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu makanan sehat VGZ. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Rizal Anugrah Susanto, NIM 609. Yang kedua ada Fioraldi Andriansyah, NIM 326. Yang ketiga ada Aulia Arumdani, NIM 309. Yang keempat ada Sekar Pramesti Wulandari, NIM 371. Apa sih itu Vegi Sate? Vegi Sate adalah makanan sehat rendah kalori yang terbuat dari sayur dan jamur. Vegi Sate dibuat untuk mendukung pola makan hidup sehat. Selain itu, Vegi Sate juga dibuat untuk para vegan atau makan tumbuhan bukan daging, agar dapat menikmati makanan lezat yang terbuat dari sayur dan jamur, serta membantu masyarakat yang sedang menjalankan program diet, pria maupun wanita. Jadi, Vegi Sate dapat menjadi andalan makanan pengganti nasi dan lainnya yang mengandung banyak karbohidrat. Vegi Sate dibuat dari jamur dan sayuran seperti brokoli, wortel, buncis, bawang bombay, paprika, dan lain-lain. Dihidangkan dengan cara yang unik dan nyentrik, yaitu ditusuk seperti sate. Namun, ini bukan daging, melainkan sayuran. Dan juga kami menyediakan 3 topping pelengkap, yaitu ada 3 saus. Yang pertama ada saus mayo, yang kedua ada saus kacang, dan yang terakhir ada sambal matah. Selanjutnya ada analisis pasar melalui metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama ada segmenting atau disebut juga dengan segmentasi. Nah, di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada atribut statis dan yang kedua ada atribut dinamis. Kita akan bahas untuk atribut statis lebih dahulu. Untuk atribut statis ada 2, yaitu demografis dan juga geografis. Untuk bagian demografis, Vegi Sate menyasar kepada seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dan juga Vegi Sate ini dapat dikonsumsi pria maupun wanita. Nah, untuk yang geografis, Vegi Sate dapat dikonsumsi di berbagai dunia, yang beriklim tropis maupun subtropis. Vegi Sate juga dapat dinikmati di daerah perkotaan ataupun pedesaan. Untuk jenis yang atribut dinamis ada 2 juga, yaitu psikografis dan juga perilaku. Untuk psikografis, Vegi Sate ini ditujukan pada masyarakat yang mengedepankan pola makan hidup sehat dan juga bagi para vegan atau pemakan tumbuhan. Dan untuk yang perilaku, Vegi Sate dibuat untuk membantu konsumen yang menjalankan program diet atau menyukai bibit ideal, namun tetap ingin makan makanan lezat. Nah, Vegi Sate ini dapat menjadi makanan andalan atau alternatif. Untuk analisis pasar yang kedua, yaitu ada targeting atau target. Ini bahwa Vegi Sate berdasarkan ukuran pasar dan pertumbuhan pasar secara global cukup besar dan terus bertumbuh. Kemudian, Vegi Sate juga memiliki keunggulan kompetitif dari segi rasa yang lezat dengan ciri khas tersendiri, segar dan menyehatkan, kualitas, dengan bentuk penampilannya yang unik serta menarik. Serta berdasarkan situasi persaingan, Vegi Sate ini mampu bersaing dengan produk makanan lainnya karena belum banyak inovasi mengenai salad sayur dengan sajian yang unik dan nyentrik. Pasar yang ketiga yaitu positioning, yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi kompetitif yang berarti dan berbeda di benak pelanggan. Nah, di sini Vegi Sate dapat membangun citra merek yang baik dengan bentuk yang unik dan rasa yang lezat. Vegi Sate dapat memberi kesan tersendiri bagi para konsumennya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini kita menggunakan 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Yang pertama kita akan bahas adalah produk. Di sini, produk Vegi Sate menawarkan produk makanan yang mendukung pola makan hidup sehat, berbahan alami seperti sayur dan jamur, tanpa pengawet dengan kualitas terbaik, rasa yang lezat, ramah, dan bentuk hidangan unik dan nyentrik. Yang kedua, price atau harga, yaitu harga Vegi Sate dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti biaya produksi, persepsi nilai konsumen, harga produk pesaing, dan juga segmentasi. Diskon, paket hemat, atau bundling dengan produk lain dapat menarik minat konsumen. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Vegi Sate didistribusikan melalui berbagai saluran, seperti kedai atau toko kelontong, supermarket, minimarket, jasa titip, pedagang kaki lima, dan juga e-commerce. Produk harus ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau konsumen dan belum banyak pesaingannya.
Yang keempat ada promotion atau promosi yang bisa dilakukan Veggie Sate dalam memasarkan produknya yaitu melalui iklan televisi, radio, media cetak seperti brosur dan juga pamflet, dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook, serta berbagai marketplace seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, manfaat ekonomi, menciptakan peluang pasar, yaitu menawarkan pilihan makanan sehat dan ekonomis. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yaitu memproduksi dan distribusi pembukaan lapangan kerja baru. Yang ketiga, dukungan pemerintah atau pemasok lokal, yaitu meningkatkan penghasilan petani lokal dengan bahan baku sayur dan jamur. Yang kedua, manfaat sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu menyediakan pilihan makanan sehat berbahan nabati yang rendah kalori dan mendukung gaya hidup sehat di masyarakat. Yang kedua, penghargaan kearifan lokal, yaitu menggunakan bahan lokal dan memperkenalkan sate vegetarian dan yang inovatif dan memadukan budaya kuliner Indonesia dengan tren gaya hidup sehat zaman sekarang. Yang terakhir yaitu tentang atau terkait penanganan limbah. Yang pertama, menggunakan bahan atau kemasan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan kemasan ramah lingkungan yang bisa didaur ulang atau biodegradable. Yang kedua, pendaur ulangan sisa produksi, yaitu menggunakan kembali tusuk sate yang terbuat dari besi anti karat. Oke, selanjutnya bentuk usaha kami, yaitu kami memilih bentuk usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa sih kita memilih UMKM? Karena UMKM itu bisa milik perseorangan yang tentunya fleksibel dan mudah dijalankan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Yang pertama, peralatan dapur modern, blender dan food processor untuk pembuatan saus, memanggang listrik hemat energi untuk memasak sate, teknologi ramah lingkungan, sistem pengolahan limbah organik untuk meminimalkan sisa produksi, kemasan biodegradable untuk mendukung keberlanjutan. Yang ketiga, digitalisasi proses pemasaran. Penggunaan platform e-commerce dan media sosial untuk penjualan. Pembayaran digital memudahkan transaksi konsumen. Selanjutnya, perkotaan luas 30 m kuadrat. Area pelayanan, kasir, meja pelanggan. Dapur produksi, persiapan bahan, penyusunan sate, proses memasak, saus, dan sambal. Gudang penyimpanan, bahan baku, alat dan perlengkapan. Area administrasi, kantor kecil, penyimpanan data. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan diatur oleh Mbak Sekar Pramesti Wulandari. Yang kedua, persiapan tempat diatur Rizal Anugrah Susanto. Yang ketiga, tahap produksi, yaitu Viraldi Andriansyah, saya sendiri. Yang keempat, tahap promosi dan pemasaran produk, yaitu Aulia Arumdani. Yang kelima, evaluasi usaha, semua anggota. Selanjutnya, struktur organisasi. CEO bertanggung jawab atas manajemen strategis, pengembangan bisnis, keuangan, dan arah usaha. Memastikan semua divisi berjalan sesuai divisi dan tujuan bisnis. COO memimpin operasional, memastikan kualitas dan efisiensi produk, serta standar kesehatan produk Veggie Sate terpenuhi. CMOO pengelola pemasaran dan promosi, meningkatkan kesadaran merek, strategi pemasaran, dan kolaborasi dengan komunitas relevan. Selanjutnya CFO, keuangan, mencatat transaksi, menyusun anggaran, menganalisis keuntungan, dan
mengawasi efisiensi biaya. Ya, Anggaran biaya. Yang pertama ada biaya tetap, sewa tempat, peralatan masak, peralatan saji, peralatan penyimpanan, kemasan, perlengkapan promosi, gaji karyawan, transportasi lokal, jasa endorse influencer. Yang kedua ada biaya variabel, jamur kancing, paprika, buncis, brokoli, bawang bombay, wortel, timun, saus kacang, saus yogurt, sambal mata. Analisa hitungan biaya per produksi. Biaya tetap Rp2.650.000, biaya variabel Rp3.660.000, total biaya Rp6.310.000, jumlah produksi per bulan 400 produk. Harga pokok produksi Rp6.310.000 dibagi 400 unit sama dengan Rp15.775 per unit. Harga jual per unit sama dengan Rp15.775 ditambah dengan 45% dikali Rp15.775 sama dengan Rp22.873,75. Jika dibulatkan menjadi Rp23.000. Laba unit sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi sama dengan Rp23.000 dikurangi Rp15.775 sama dengan Rp7.225. Break even point atau BEP, biaya produksi sama dengan harga jual Rp6.310.000 dibagi dengan Rp23.000 sama dengan 274 unit. Selanjutnya ada jadwal kegiatan, ada 5. Yang pertama persiapan alat dan bahan, yang kedua persiapan tempat, yang ketiga tahap produksi, yang keempat tahap promosi dan pemasaran produk, yang kelima ada evaluasi usaha. Selanjutnya ada struktur dan deskripsi jabatan manajemen usaha. Yang pertama perencanaan, yaitu menentukan target pasar dengan fokus pada konsumen vegetarian dan mereka yang sedang menjalani diet. Yang kedua pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi sederhana yang dengan tim kecil. Yang ketiga pengarahan, memberikan pelatihan dan panduan kepada tim produksi agar memahami standar resep dan kualitas produk. Yang terakhir, pengawasan atau pengendalian, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas produk dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada deskripsi jabatan. Yang pertama, CEO atau Chief Executive Officer, atau bisa dikenal dengan pemimpin usaha, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada COO, Chief Operating Officer atau kepala operasional, memimpin divisi operasional. Tugasnya adalah memastikan produk veggie sate dibuat sesuai standar kualitas dan memenuhi kontrol kesehatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada CMO, Chief Marketing Officer. CMO bertugas dalam mengatur strategi pemasaran, menjalankan promosi di media sosial, dan bekerja sama dengan komunitas yang relevan. Yang terakhir ada CFO, Chief Financial Officer atau kepala keuangan. CFO juga mengawasi pengeluaran dan memastikan usaha berjalan dengan efisiensi biaya yang maksimal. Berikut ini adalah prototipe produk usaha kami. Menurut kami, usaha veggie sate layak untuk dijalankan karena 1. Potensi pasar yang menjanjikan. Tingginya minat masyarakat terhadap pola hidup dan makanan sehat memberikan peluang besar untuk pertumbuhan usaha. Yang kedua, keunggulan produk sate vegetarian berbahan lokal, inovatif, dan ramah lingkungan menjadi daya tarik unik di pasar. Yang ketiga, keberlanjutan finansial. Analisis keuangan menunjukkan kemampuan mencapai break-even point atau BEP pada 274 unit per bulannya dengan potensi laba bersih hingga Rp2.890.000 per bulannya.
Yang keempat, dampak positif usaha ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan keberlangsungan hidup sehat di masyarakat. Yang kelima, inovasi dan skalabilitas. Produk dapat terus dikembangkan dan diperluas ke pasar yang lebih luas dengan bekerja sama dengan restoran di kota wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing sehingga dapat menjangkau konsumen tingkat lokal maupun internasional. Dengan keunggulan di atas, Vegisate memiliki peluang besar untuk menjadi usaha yang sukses, keberlanjutan, dan memberikan manfaat bagi konsumen serta lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.